Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya pengumuman penting dari BKN ya terkait pembukaan pendaftaran di SSC-ASN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, di sini seleksi P3K 2022, pemerintah bingung, guru lulus PG terancam, honorer dipermainkan. Di sini mayoritas guru honorer Bapak Ibu ya bergembira tak kala membaca surat bernomor 7302B GT 0103 2022 tertanggal 20 Oktober tahun 2022 yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Dirjen GTK ya Ibu Prof Nunuk Suryani. Di situ ya posisinya pada saat itu 2 hari yang lalu ya guru-guru bergembira ya karena sudah ada jadwal resmi terkait P3K guru di tahun 2022. Nah, di sini dikatakan ya para guru honorer yang lulus PG itu sudah membayangkan ya tidak lama lagi berstatus aparatur sipil negara. Begitupun yang belum lulus PG maupun yang belum ikut tes P3K 2021 ikut senang lantaran berdasarkan surat tanggal 2 Oktober 2022 itu mereka akan diikut sertakan bersama-sama guru lulus PG karena masuk prioritas 1 dan 2 P2 atau P3. Nah, Bapak Ibu ya seperti itu ya. Kemudian di sini dikatakan ya untuk surat Dirjen GTK Kemendikbudristek berisi penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K 2022 tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Sudah pasti perasaan sebagian besar honorer berubah dan sirna harapan setelah membaca respon PLT Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana. Namun kita lihat ya setelah ada pernyataan resmi dari Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana, itu sebagian besar perasaan honorer itu berubah Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan langsung oleh Pak Bima Bu Nunuk dalam surat tersebut menyampaikan pentingnya pelaksanaan seleksi P3K guru 2022. Maka jadwal yang sudah diterbitkan Kemendikbudristek itu bisa digunakan sebagai rujukan BKN Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini lagi ditambahkan dalam surat tersebut tertera jadwal pembukaan seleksi P3K guru yang prosesnya dimulai 25 Oktober. Adapun jadwalnya sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman seleksi 25 Oktober ya. Jadi untuk pengumuman seleksi 25 Oktober dan bahkan ada 4 agenda penting sebenarnya di 25 Oktober Bapak Ibu ya. Kemudian pendaftaran seleksi ini tentunya untuk semua pelamar ya. Itu ada juga pengumuman penempatan ya bagi P1 itu 25 Oktober sampai 7 November. Kemudian yang ketiga untuk seleksi administrasi untuk P2, P3 dan P umum 25 Oktober itu sampai 9 November. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P2, P3 dan pelamar umum itu tanggal 10 sampai 11 November 2022 Bapak Ibu ya. Masa sangga administrasi 12-14 November, jawab sangga administrasi 15-18 November dan pengumuman pasca sangga 20 November seperti itu. Penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu 21-22 November. Kemudian penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM P2 P3 23 sampai 27 November. Pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 27 November sampai 7 Desember. Kemudian pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum 8 sampai 12 Desember. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum 16 sampai 18 Desember. Pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum 19 sampai 24 Desember tentunya. Pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum 24 Desember 2022 sampai 4 Januari 2023. Kemudian 15 pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2,
P3 kamar umum 5 sampai 6 Januari 2023. Jadi ada yang menyeberang ke 2023 ya. Masa sanggah seleksi kompetensi 7 sampai 9 Januari 2023. Jawab sanggah seleksi kompetensi 10 sampai 16 Januari 2023. Pengumuman pasca masa sanggah 26 Januari 2023. Nah, di sini kita lihat ya respon PLT Kepala BKN Bima Haria. Di sini kita lihat ya, Bapak Bima Haria memberi sinyal BKN belum berani membuka sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSC-ASN bulan ini. Berikut ini sejumlah argumennya. BKN masih belum srek dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran P1 guru lulus PG berbarengan dengan P2, P3 dan pelamar umum. Jadi begini ceritanya ya. Untuk BKN sebenarnya Bapak Ibu ya, ada ketidaksetujuan apabila pendaftaran antara P1, P2, P3 dan pelamar umum itu berbarengan dengan pendaftaran guru lulus passing grade di tahun 2021. Seperti itu ya. Di sini dikatakan oleh Bapak Bima Haria khawatir akan menimbulkan potensi gelombang protes dari guru lulus passing grade. Dia pengen 193.954 guru lulus PG sebagai P1 diselesaikan terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya di sini ada dua respon utama dari PLT Kepala BKN Bapak Bima Haria Wisana. Yang pertama itu BKN belum srek apabila pendaftaran P3K 2022 dibuka berbarengan antara P1, P2, P3 dan pelamar umum. Dan yang kedua adalah BKN menegaskan ingin menuntaskan terlebih dahulu 193.954 guru lulus PG sebagai P1 diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima seusai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin 23 Oktober 2022. Kemudian di sini Bapak Bima juga menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSC-ASN sebelum hal-hal krusial itu diselesaikan. Nah, bila Kemendikbudristek tetap memaksakan untuk membuka seleksi pada tanggal 25 Oktober, Bapak Bima mempersiapkan saja, namun dia mengingatkan bahwa muaranya tetap ke BKN juga. Oke, seperti itu. BKN kurang srek bila guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade yang disebut P2 ikut diseleksi tahun ini. Begitu juga dengan P2, yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Terdaftar Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Jadi di sini BKN kurang srek ya kalau misalkan P2, P3 dites di tahun ini. Dalam artian mengikuti seleksi tahun ini ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dari dulu dibahas hal-hal seperti ini Bapak Ibu ya. Apalagi BKN ini kan bagian dari Panselnas. Harusnya kemarin-kemarin ini sudah dibahas. Apalagi ini sudah mendekati yang namanya pembukaan pendaftaran. Sudah ada permenpannya juga Bapak Ibu ya. Kenapa tidak dari dulu itu dibahas? Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, di sini Bima menegaskan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik, sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikut sertakan bersama-sama dengan guru lulus PG. Dia menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya, sebab mereka sudah 2 kali ikut tes. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus PG. Tegasnya seperti itu ya. Nah, Bima Haria Wisana menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum bisa menentukan kapan seleksi P3K 2022 dibuka. Kalau dipaksakan dibuka tanggal 25 dan kemudian saya buka SSC-ASN sementara datanya P2 dan P3 belum siap, apa enggak berbahaya? Bima menyebutkan data yang baru diserahkan Kemendikbudristek ke BKN adalah guru lulus PG. Sementara untuk data guru honorer K2 yang belum ikut tes maupun tidak lulus PG yang disebut P2 ternyata belum diserahkan. Begitu juga dengan guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun terdaftar di Dapodik belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang nggak dapat formasi bagaimana karena datanya belum lengkap bagaimana? Apakah nggak mengundang protes lagi? Melihat waktu yang makin sempit, Bima Haria Wisana menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru lulus PG dahulu. Dia ingin menyerahkan NIP P3K guru P1 itu. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini direalisasikan. Ini yang admin lingkari Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.